Hadirin hadirat tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanpa mendengarkan masa, kita akan teruskan kepada perkongsian kita untuk hari yang cukup indah ini, untuk hari yang cukup berbahagia ini, dengan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Bakhtiar dan juga Ustaz Deden bagi mengakhiri pertemuan kita, perkongsian ilmu kita pada hari ini dengan memberikan mungkin azimat ataupun tip terakhir, panduan terakhir kepada kami untuk menjadikan Ramadan yang akan menguatkan pintu jendelanya beberapa hari lagi ini dapat kita sama-sama berada di dalamnya dengan keadaan yang lebih bersedia dan dapat kita menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang seterusnya. Maka dengan segala hormatnya kami persilakan sekali lagi Al-Fadil Ustaz Bakhtiar dan juga Ustaz Deden untuk meneruskan slot yang terakhir. Dipersilakan. Tadi apa temanya? Ya, pesan Ramadan insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kendalikan hawa nafsu. Dan itu salah satu mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa. Puasa itu agar manusia, salah satu manfaat atau tujuan dari puasa agar manusia bisa mengendalikan nafsunya. Berbuka puasa dibandingkan dengan makan sahur, lezat yang mana? Ya. Kalau bukan karena nafsu, maka nikmatnya makan sahur sama dengan nikmatnya berbuka puasa. Berarti masih ada nyusup lagi nafsunya. Tarawih dengan bacaan panjang imam, dengan tarawih yang sebentar, nikmat yang mana? Kalau sama nikmatnya, berarti tidak ada nafsunya. Harus sama nikmatnya. Yang sebentar, tapi bukan cepat kayak pesawat begitu. Kalau di Indonesia itu masih banyak. Di surau-surau kecil, tarawih dengan seperti angin berhembus. Sedekahnya tidak cepat banget. Di dalam 15 menit 20 rakaat plus witir itu selesai. Itu bukan yang itu. Bacaan yang tidak panjang atau bacaan panjang dalam tarawih sama rasa nikmatnya. Sedekah 1 ringgit dengan 100 ringgit rasanya lezat yang mana? Lezat yang mana? Lezat yang 100 ringgit atau yang 1 ringgit? Sama lezatnya. Imam Asy-Sya'rani mendefinisikan ikhlas dengan begini. Ikhlas itu adalah perbuatan amal yang jauh dari nafsu. Kalau ibadah terasa lezat, hati-hati. Jangan-jangan di dalamnya ada nafsunya. Kalau kita merasa sedekah 1 ringgit dengan 100 ringgit, ternyata hati itu lebih senang yang 1 ringgit, maka itu tidak disebut ikhlas yang sedekah 1 ringgit. Dan yang ikhlas itu yang terasa berat, karena jauh dari nafsu. Ayo mau mempraktekkan hari ini? Semakin jauh dari nafsu, berarti semakin dekat dengan ikhlasnya. Dan jauh dari nafsu itu awalnya akan terasa berat. Makanya rasa senang ada 2. Ada rasa senang karena nafsu, ada rasa senang karena Allah. Rasa senang karena nafsu adalah rasa senang di awal, di permulaan. Rasa senang karena Allah lahir setelah mujahadah.
santri, kalau di Indonesia santri, pesantren, masuk pesantren semangat sekali menghafal Quran. 2 bulan udah begini. Udah tewas. Itu berarti nafsu. Nah, Ramadan, kalau seseorang sudah bisa mengendalikan nafsunya, maka berarti puasanya hebat, berhasil. Makan sahur senikmat berbuka puasa. Taraweh lama berjuz-juz sama nikmatnya dengan taraweh yang tidak terlalu panjang. Sedekah 100 ringgit sama nikmatnya dengan sama tidak beratnya, sama ringannya dengan sedekah yang di bawah itu. Ada hadis setan dibelenggu, syaitan dibelenggu. Ya, kalau orang di Malaysia kan syaitan ya. Apa setan? Syaitan. Setan dibelenggu. Ya. Apakah betul? Kalau saya betul itu. Tetapi kalau temannya setan ikut terbelenggu. Manusia yang berteman dengan setan berarti yang mengikuti nafsunya, yang berteman dengan syaitan itu jadi ikut terbelenggu juga. Kok saya ini bulan puasa kok jadi begini? Biasanya bebas maksiat jadi enggak, terbelenggu. Dan kemudian ya, temannya syaitan ini, manusia yang jadi teman syaitan ini, ketika setan ini dibelenggu, dia melepaskan belenggu itu. Setan diikat, dilepaskan oleh manusia ikatannya. Dengan cara apa? Biasanya wala tubadzir tabdzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Saudaranya syaitan itu adalah orang-orang yang memubazirkan hartanya. Biasanya di bulan Ramadan kalau di Indonesia, di Indo itu untuk berbuka semua dipersiapkan. Mulai dari sirupnya. Ada gorengan di sini? Gorengan? Ada apa semua? Kurma semua ada. Sehingga dari semua persediaan makanan itu menjadikan masuk ke wilayah tabdzir. Maka orang yang berpuasa tetapi berbukanya malah melakukan tabdzir, maka puasanya itu sama dengan melepaskan ikatan setannya. Karena berarti puasanya belum bisa mengendalikan nafsunya. Oleh karena itu, mulai puasa ini awali dengan rasa-rasa, ya, rasa-rasa. Mana yang dirasa berat, itu berarti jauh dari nafsu. Mana yang dirasa berat, berarti itu jauh dari nafsu. Mana yang tiba-tiba ini menjadi lezat sekali, hati-hati, itu siapa tahu ada nafsunya di sana. Ukurannya tadi, sholat malam berjuz-juz sama nikmatnya. Makan sahur sama nikmatnya dengan berbuka. Sedekah 100 ringgit sama nikmatnya dan mudahnya dengan yang selain itu. Itu dari saya, mudah-mudahan dengan menjauhi nafsu ini, maka semuanya aktivitas khotam selesai, tarawih selesai, puasanya pun juga berkualitas, dan Ramadan berlalu, mudah-mudahan kita semua sudah diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya serah. Para sahabat Nabi dan orang-orang yang saleh di bulan Sya'ban ini meninggalkan banyak pekerjaannya untuk Al-Quran. Ketika ditanya kenapa mereka melakukan itu, maka jawabannya adalah beruntunglah orang-orang yang sudah siap ruhnya, sudah baik ruhnya di bulan Sya'ban, beruntunglah mereka nanti di bulan suci Ramadan. Sebaliknya, merugilah orang-orang yang di bulan Sya'ban tapi ruhnya masih kotor, hatinya masih keras. Karenanya semangat membaca Quran
bukan hanya di bulan suci Ramadan saja, tetapi mulai hari ini iltizamlah dengan waktu. Perbanyak habiskan waktu bersama Al-Quranul Karim. Yang kedua, saya ingin bacakan hadis Nabi SAW. Sesuatu yang dilalaikan oleh umat Islam umumnya. Bagaimana caranya Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas, dan mudah-mudahan saya doakan bisa mendapatkan Lailatul Qadar. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an fali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik kedermawanannya, dan kedermawanan Rasulullah SAW itu akan meningkat dengan peningkatan yang sangat besar di bulan Ramadan, khususnya ketika berjumpa dengan Jibril. Nah, disinilah kebanyakan orang-orang yang membaca Quran lupa berinfak, lupa melakukan kebaikan karena banyak target khataman, lalu tidak membagikan takjil Ramadan. Zakatnya hanya zakat fitrah saja. Tidak begitu Rasulullah SAW. Justru tilawah Quran beliau, khususnya di bulan Ramadan, dan khususnya ketika berjumpa dengan Jibril, maka setiap malam ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Jibril itu memang untuk bertadarus Al-Quran. Tetapi kebaikannya di siang hari dan juga di malam hari, khususnya dalam berinfak, bersedekah, melakukan kebaikan lebih cepat minar rihil mursalah. Jadi ar-rih al-mursalah secara bahasa memang di sini ditafsirkan sekiranya seperti angin yang berhembus kencang. Jadi bisa dibayangkan berarti Rasulullah SAW tidak banyak menabung untuk kepentingan dunia di akhirat. Di Jakarta saya dan jamaah punya program 100.000 rupiah setiap hari, dan setiap anak juga harus berinfak. Jadi saya punya anak 3 di rumah, berarti saya dengan istri saya. Di luar Ramadan kami punya program berinfak harian. Jadi setiap anak-anak kami jangan sampai masuk sekolah di pagi hari tapi dia belum berinfak di jalan Allah. Jadi harus ada infak harian, ada infak mingguan, dan ada infak bulanan. Ini yang membuat dakwah menjadi hidup. Ini yang membuat pesantren-pesantren tahfidz yang kami miliki dan yang dimiliki oleh jamaah bersama ini kemudian berkembang. Dan ternyata ketika kami lakukan itu, banyak rezeki-rezeki yang datang kepada kami dan kepada jamaah yang tidak pernah kami duga. Dan alhamdulillah beberapa bisnismen di lingkungan kami, bisnisnya kemudian berkembang cepat. Tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan omset sebesar-besarnya, tetapi mengeluarkan di jalan Allah sebesar-besarnya. Kami sedang melatih diri, tapi alhamdulillah karena belajar itu semua, Allah angkat sebagian penyakit kami yang paling berbahaya, yaitu asyuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang diangkat penyakit kikirnya, terutama kikir memaafkan suami, kikir memaafkan kesalahan istri, sehingga rumah tangga menjadi tidak bahagia. Kalau bukan karena Allah yang mengangkat penyakit syuhun, maka rumah tangga ini selalu saja ribut, tidak pernah bahagia. Berinfak, bersedekah itu mengangkat penyakit syuhun,
Sehingga suami dan istri bisa memaafkan satu sama lain. Anak memaafkan orang tua memaafkan anaknya. Alhamdulillah, selain bisnisnya berkembang, rumah tangganya juga menjadi baik, persaudaraan pun menjadi baik, dan kehidupan dakwah kemudian berkembang. Nah, di ruangan ini, setelah kita mendapatkan banyak ilmu, dan terakhir dari Dr. Abdul Basit tadi, Rasulullah, Quran, dan Ramadan, bagaimana kalau kita sempurnakan pada hari ini? Tilawah Quran kita sudah kita siapkan, tetapi infak kita tidak boleh kalah cepat dengan angin yang berhembus. Kalau punya uang, berani memberikan dengan uangnya. Kalau tidak bawa uang, nanti dikasih nomor rekeningnya untuk transfer. Berarti itu sedang dibukakan jalan kebaikan. Dan saya selalu ingin menjadi orang yang pertama lakukan itu. Seperti Utsman bin Affan.